Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi, bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Peristiwa penting yang datang dari dunia Islam yang pertama adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah, disusul dengan pernikahan beliau SAW dengan Hindun binti Abi Umayyah atau Ummu Salamah. Peristiwa yang ketiga adalah lahirnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Peristiwa yang keempat adalah pertempuran Bani Mustalik, disusul dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan putri pimpinan Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Dan peristiwa berikutnya adalah Haditsul Ifki, disusul dengan pertempuran Ahzab, dan terakhir adalah pengepungan Bani Quraidah. 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam masih dari sekitaran pertempuran panjang antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium. Peristiwa yang pertama adalah persekutuan Persia Sasan dengan bangsa Slav juga bangsa Afar dalam menggempur Konstantinopel dan mereka gagal dalam menaklukkan kota itu. Peristiwa yang kedua adalah persekutuan Heraklius dengan Tongyangzu Kagan Tuk Barat untuk menyerbu Persia. Peristiwa yang ketiga adalah perebutan kembali benteng-benteng Bizantium di Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia Sasan, dan terakhir adalah pertempuran Niniwe, pertempuran penentuan dari pertempuran panjang Persia dan Romawi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi lengkap sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Teman pecinta sejarah, terakhir kita membahas tentang rayuan dari Huyai bin Akhtab untuk Bani Quraidah, dan pada akhirnya Bani Quraidah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Ahzab memerangi Rasulullah SAW. Judul berikutnya yaitu peringatan Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Yahudi Bani Quraidah. Nabi SAW tentu saja sudah mendengar sudah sampai berita pengkhianatan Bani Quraidah itu kepada beliau. Namun seperti biasa, untuk memastikan, dan selalu ini beliau lakukan berita itu selalu dipastikan, beliau itu mengutus Sa'ad bin Ubadah, ini ketua kaum Khazraj dari Ansar, dan mengutus Sa'ad bin Mu'az. Jadi dua-dua namanya Sa'ad Yang pertama adalah Sa'ad bin Ubadah, ini dari Khazraj, dan Sa'ad bin Mu'az dari Aus. Dan perlu diketahui teman-teman pecinta sejarah bahwa Sa'ad bin Mu'az yang dari Aus ini, suku Aus ini sudah melakukan perjanjian damai atau berkoalisi dengan Bani Quraidah. Disertai 2 orang sahabat lainnya, yaitu Abdullah bin Rawahah dan Khawat bin Jubair. Jadi totalnya itu beliau mengutus 4 orang sahabat berarti Pesan Rasulullah SAW kepada 4 orang tersebut adalah, pergilah kamu kepada mereka sehingga kamu melihat sendiri apakah benar berita yang sampai kepada kami tentang mereka itu, ataukah berita itu hanya isu saja. Jika berita itu benar, maka sampaikanlah kepadaku dengan sindiran yang aku dapat mengetahuinya, dan jangan kamu melemahkan kekuatan semangat orang banyak. Dan jika mereka itu tetap setia, tidak menyalahi perjanjian antara kita, maka siarkanlah olehmu kepada orang banyak. Jadi pesan Rasulullah SAW ini cukup detail dan beliau itu melihat ke depan apa efek yang mungkin akan timbul dari berita yang akan sampai kepada beliau. Apakah Bani Quraidah itu berkhianat atau tidak? Intinya, jika berkhianat, sampaikan dengan sindiran. Kenapa? Supaya orang lain, tentara-tentara yang lain yang sedang fokus di Ahzab tidak terganggu
dengan berita tersebut. Jadi fokusnya itu tetap ke azab gitu, dan tidak menurunkan semangat, karena kan kalau tahu mereka Bani Quraidah berkhianat, semangatnya akan turun, mereka akan panik karena di belakang mereka juga akan ada Bani Quraidah yang menyerang. Sementara kalau misalnya berita itu tidak benar, Bani Quraidah tetap dengan perjanjian Piagam Madinah, maka ya siarkanlah berita itu, justru itu akan memberi semangat kepada para pasukan. Pada akhirnya keempat orang itu datang menemui Bani Quraidah. Hanya saja tidak disambut dengan baik oleh Bani Quraidah, tidak disambut dengan ahsan, ya tidak dipersilakan masuk. Mereka hanya berbicara dari gerbang saja. Jadi dari gerbang Bani Quraidah itu para sahabat itu berdiri, sementara orang Yahudi itu menjawab dari atas benteng mereka, dari atas benteng Bani Quraidah. Jadi tidak dipersilakan, ya jangan dipersilakan, dibukakan pintu saja tidak gitu, tetapi malah diajak bicara dari atas benteng. Selain itu, selain tidak disambut, tidak dibukakan pintu dan sebagainya, tidak dibukakan pintu gerbang ya dan sebagainya, mereka juga disambut dengan kekejian dan caci maki. Oleh sebab itu, Sa'ad bin Mu'adz memberikan peringatan agar mereka tetap memelihara tali persahabatannya dengan kaum muslimin dan meninggalkan jalan yang keliru itu. Tapi permintaan Sa'ad bin Mu'adz ini ditolak dengan tegas oleh Ka'ab bin As'ad, ini yang pimpinan Bani Quraidahnya. Ia mengatakan kata yang tidak baik, katanya, kembalikanlah dulu saudara-saudara kami Bani Nadir, baru kalian bicara masalah perjanjian, masalah Piagam Madinah. Sa'ad bin Mu'adz masih belum emosi ya. Ini kenapa Sa'ad bin Mu'adz yang menjadi juru bicara? Karena yang melakukan hubungan koalisi dengan Bani Quraidah adalah kaumnya Sa'ad bin Mu'adz, yaitu kaum Bani Aus atau suku Aus ya. Hendaklah kamu memperhatikan benar-benar bahwa kecurangan yang kamu perbuat itu akan mengakibatkan kecelakaan bagi kamu sendiri dan akan menyebabkan kamu mengalami nasib seperti nasib Bani Nadir, bahkan mungkin lebih dari itu. Jadi ketika Ka'ab bin As'ad membicarakan, mengingatkan tentang Bani Nadir di tengah-tengah pembicaraan mereka, maka justru Sa'ad bin Mu'adz itu memperingatkan hal yang sama. Kembalikan Bani Nadir. Justru kata Sa'ad itu, kalian harus belajar dari Bani Nadir, bagaimana mereka itu terusir karena kesalahan mereka. Jangan bernasib sama dengan mereka, maka tetaplah kalian dengan perjanjian ini, kuatlah dengan Piagam Madinah itu. Tetapi peringatan yang lembut itu dari Sa'ad bin Mu'adz tetap tidak diindahkan oleh Ka'ab bin As'ad. Ia malah mengatakan, siapa Muhammad yang dikatakan Rasulullah itu? Kami tidak punya perjanjian dan persahabatan dengan Muhammad sedikit pun, katanya. Mereka tidak mengakui, artinya bukan tidak mengakui ya, ini bahasa kiasan yang mengatakan bahwa ia sudah mengingkari perjanjian itu. Rasa-rasanya kami tidak pernah melakukan perjanjian dengan Muhammad gitu, dan enggan juga, kami tidak mau melakukan perjanjian dengan Muhammad. Padahal ya ini jelas-jelas ini sebelumnya sudah melakukan perjanjian, tapi ini adalah pengingkaran dengan maksud bahwa mereka telah mengingkari perjanjian dengan Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah. Pada akhirnya yang tadinya sudah disabar-sabar, naik juga emosi Sa'ad bin Mu'adz ketika mendengar rentetan jawaban dan ejekan dari Ka'ab bin As'ad. Pada akhirnya mereka menjadi saling menjawab. Sa'ad bin Mu'adz menjawab dengan intonasi yang tinggi, dijawab lagi dengan Ka'ab bin As'ad, terus seperti itu, dijawab lagi. Pada akhirnya terjadilah percekcokan antara Ka'ab bin As'ad dengan Sa'ad bin Mu'adz yang sebelumnya mereka ini bersahabat. Dengan mendengar percekcokan seperti itu, Sa'ad bin Ubadah, ketua kaum Khazraj, sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz pada akhirnya mengatakan, tinggalkanlah pertengkaran ini, tidak usah kita mencaci maki mereka, karena ada beberapa urusan yang lebih besar dari itu.
Intinya Sa'ad bin Ubadah mengingatkan bahwa tujuan kita sudah selesai, kita sudah tahu apa yang terjadi dengan Bani Quraidah, kita sudah melihat sendiri, bahkan mendengar sendiri pengingkaran itu, maka sudah tugas kita sudah selesai. Jangan perpanjang urusan pertengkaran, jangan perpanjang caci maki mereka. Kita ada urusan yang lebih besar. Urusan yang lebih besar itu apa? Tugas dari Rasulullah SAW. Tugas mereka sudah selesai, urusan mereka yang lebih besar adalah Ahzab. Dan urusan mereka yang lebih besar adalah bagaimana cara mereka untuk menghadapi serangan dari depan, dari Ahzab, dari Parit, juga dari Bani Quraidah yang mungkin nanti disinyalir akan menyerang Rasulullah SAW, akan menyerang kaum muslimin dari belakang. Kemudian para utusan Nabi SAW ketika diingatkan seperti itu ya, Sa'ad bin Mu'adz sadar dan faham, ya apa yang dikatakan Sa'ad bin Ubadah itu betul. Pada akhirnya dia menyelesaikan pertengkaran itu, tidak menjawab lagi, lalu mereka beranjak kembali ke Madinah. Mereka menjauh dari benteng Banu Quraidah. Karena ingat dengan pesan dari Rasulullah SAW ya, mereka ketika Bani Quraidah itu memang mengingkari Rasulullah SAW, maka jawabannya atau informasinya, karena kan di sekeliling Rasulullah itu banyak orang, banyak pasukan gitu, diberitakan dengan bahasa kiasan, disampaikan dengan bahasa kiasan. Pada akhirnya Sa'ad bin Mu'adz itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, tidak berpanjang kata, beliau hanya mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka bertukar bulu." Rasulullah paham dengan makna kata itu, dan seharusnya ini berita yang menyedihkan, seperti maksud menyedihkan, mengkhawatirkan lah bagaimana pengkhianatan Bani Quraidah itu bisa terjadi justru di saat-saat genting gitu, di saat-saat mereka memang sedang fokus di satu hal gitu, masa harus bagi pasukan dan sebagainya lah. Ini akan menambah pekerjaan, memecahkan fokus mereka. Tetapi di luar dugaan, Rasulullah SAW bukannya mengatakan ungkapan-ungkapan kesedihan, beliau malah mengatakan berbahagia ya, dan bersemangat, lalu beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, bergembiralah wahai kaum muslimin. Itu ucapan beliau diteriakkan sehingga terdengar oleh pasukan di sekeliling beliau, sehingga mendengar Rasulullah SAW bertakbir, dan itu kan yang Rasulullah kabarkan kan kabar gembira, sehingga para sahabat pun refleks kembali bertakbir menyambut takbir Rasulullah. Itu bergema sekali takbir yang ada di situ dari pasukan-pasukan yang hadir, menjawab takbir Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan Allah maha besar, bergembiralah kamu hai kaum muslimin. Para sahabat serentak menyambut Allahu Akbar, bergema gitu ya, dan membuat semangat semakin berkobar. Meskipun para sahabat tidak paham apa yang terjadi, berita apa yang disampaikan, tetapi Rasulullah bergembira dan menyampaikan kabar gembira, bergembiralah kamu hai kaum muslimin, maka sudah sejatinya itu adalah kabar gembira, kabar yang terbaik yang disampaikan pada hari itu. Dan pendek saja teman pecinta sejarah untuk hari ini, satu judul dari kabar ya yang Rasulullah SAW dan para sahabat dengar tentang Bani Quraidah. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah pendek hari ini, tentang bagaimana Rasulullah SAW itu benar-benar menjaga kebatinan lah ya, menjaga kebatinan para sahabat, menjaga benar-benar motivasi para sahabat, dan beliau itu betul-betul melihat ke depan dengan sangat cermat. Bahkan dari satu hal kecil saja, itu kan kalau misalnya bicarakan dengan rahasia gitu ya, jadi beliau itu mengantisipasi banyak hal, dan dari banyak sisi juga beliau mengantisipasi. Tentang Ka'ab bin As'ad, teman pecinta sejarah, ini luar biasa ya. Orang Yahudi satu ini, dia kan awalnya tidak setuju dengan perjanjian, dengan pengingkaran dia kepada Rasulullah SAW, dengan tahu bahwa Bani Nadir dan Bani Qainuqa pun mendapatkan ganjaran yang tidak diinginkan gitu. Tetapi dengan alasan yang sama, dia menggunakan Bani Nadir itu
untuk menyerang Sa'ad bin Mu'az. Jadi ya tidak konsisten ya, terlihat tidak konsisten bagaimana cara berpikir orang Yahudi satu ini. Padahal sebetulnya di dalam hatinya masih ada kebaikannya, tidak ingin mengkhianati Rasulullah SAW. Tetapi ketika berteman dengan Huyai bin Akhtab, ketika berteman dengan orang yang menghasut dia ke dalam hal yang salah, kebaikan itu akan sirna dan bahkan dia menjadi bersemangat untuk menyerang Rasulullah SAW. Nah, ini pelajaran penting buat kita ya. Sebetulnya kualitas kita itu betul tergantung kualitas teman kita. Karena hal seperti ini itu bisa terjadi. Bagaimana teman bisa mempengaruhi dari perkataan, meskipun perkataan kita lebih logik, lebih masuk akal daripada perkataan teman kita. Tetapi ketika terus-menerus dirayu, terus-menerus dimasuki lah otak kita dengan pembicaraan-pembicaraan dari dia, itu sangat mungkin terjadi kita akan terpengaruh. Sangat mungkin terjadi kita akan terpengaruh. Jadi memang harus benar-benar kita ya, kalau ada istilah jangan pilih-pilih teman, mungkin jangan pilih untuk kenal-kenal saja gitu, untuk kenal itu ya kenalah dengan siapapun, tetapi untuk benar-benar berteman, benar-benar bersahabat lah ya, itu benar-benar kita harus pilih mana teman yang bisa memberikan vibes positif buat kita, yang bisa memberikan vibes positif buat kita, mana juga teman yang bisa memberikan vibes negatif atau bahasa anak sekarangnya itu toksik ya. Dan Huyai bin Akhtab ini adalah contoh sahabat yang benar-benar toksik, yang benar-benar bisa memberikan pengaruh yang buruk. Bukan hanya pengaruh buruk di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena itulah, pilih-pilih ya ketika berteman, pilih-pilih ketika kita mencari masukan, pilih-pilih ketika kita bicara sangat dalam dengan seseorang, orang terpilih, orang tersebut orang yang bisa memberikan kebaikan kepada kita, bukan hanya di dunia, juga di akhirat. Karena sejatinya apa yang kita lakukan di dunia ini, meskipun sekedar ya ini masalah duniawi lah, tetapi jelas-jelas apapun yang terjadi di dunia ini pengaruhnya akan sangat besar nanti untuk di akhirat sana. Dan itu saja untuk hari ini teman pecinta sejarah. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.